itu sebegitu Kongres Medan itu dimulai, kita di Solo ini sudah mengadakan ya semacam longmas dari monumen Juang. Unjuk rasa ya Pak? Ya, dari monumen Juang 45 menuju DPC. Banyak sekali yang ikut. Nah, itu sudah menandakan bahwa militansi daripada Bromek itu cukup besar. Muncul. Ya. Kemudian Ya, selamat pagi semuanya, mitra berkota. Saat ini saya berada di alun-alun Kidul seperti rutinitas kami setiap harinya. Tepatnya di sebelah selatan Siti Hinggil, Keraton Kasunanan Surakarta ini. Saat ini saya ingin berbincang banyak lah ya dengan sosok yang saya mengenal dekat beliau, seorang tokoh politikus guide gitu, politikus lama di Solo ini yang mengalami banyak perjalanannya dalam berpolitik. Sempat menjadi anggota DPRD 10 tahun di Solo, 5 tahun di Semarang, pernah menjadi sekretaris DPC ya waktu zaman almarhum Pak Makyo dulu. Dan yang pasti tokoh kita saat ini adalah Mbah Mulyo Wirasmo. Selamat pagi Mbah Mul. selamat pagi. Mbah Mul ini yuswanya berapa ini Mbah Mul? Sekarang 78. 78. Berarti kelahiran tahun berapa itu Pak? Saya 47. 47. Nah, baik, ini kan bulan Juli, sebentar lagi tanggal 27. Peristiwa Kuda Tuli namanya. Ini peristiwa bersejarah bagi PDI. Nah, Mbah Mul ini jelas nggak bisa dipisahkan dari peristiwa itu. Waktu tanggal 27 Juli 96, Mbah Mul ada di mana waktu itu? Tanggal 27-nya sudah di Solo. Tapi sebelum itu kita bersama rombongan ke Jakarta. Pertama untuk minta SK dari Ibu Mbak Mega mengenai susunan pengurus DPC PDI Promega. Kira-kira tanggal 23 kita berangkat dari Solo ke Jakarta. Kemudian di sana ya kita ikut-ikut di Diponegoro. Nah, waktu itu ada panggung ya. Ada panggung itu ikut di sana. Kemudian tanggal 25 itu kita sudah dapat surat SK Pak? SK dari Mbak Mega masalah kepengurusan DPC PDI Bromek. Kemudian tanggal 26 kira-kira jam 11 pagi saya mengajak seluruh anggota kita yang ikut ke Jakarta pada waktu itu untuk pulang. Kebanyakan mereka ngomong, ngapain sih pulang? Mendingan sampai Minggu saja, nanti Minggu sore kita pulang. Tapi saya tetap bersikukuh, Jumat itu jam 11 kita pulang. Kita pulang sampai di Solo malam. Pagi-pagi kita sudah ke DPC. Pada waktu itu ada Permadi SH. ya, ada di sana. Kebetulan yang punya HP pada waktu itu kan Permadi. Pak Permadi. Ya. Nah, dikabarkan bahwa pagi itu DPP diserang, dari Diponegoro diserang dan banyak korban. Jadi satu keuntungan kita bahwa kita Jumat sudah terhindar dari masalah tersebut. Nah, sekarang kita breakdown ke Solo. Jadi efek dari Kuda Tuli itu sendiri di Solo apa Pak? Mungkin ada gelora semangat Promega di Solo waktu itu membara begitu, muncul begitu ya? Muncul. Jadi justru dengan adanya Kuda Tuli itu membuat kita lebih konsisten kepada PDI Bromek ini. Dan pada saat kongres di Medan itu, kalau nggak salah ya, kami sudah rada tua itu dari ingatannya kita. Iya. Kalau nggak salah pada waktu itu tanggal 20 Juni.
Kongres Medan itu 20 Juni. Oh gitu. Ya, DPC sekaligus kita mengambil alih DPC. Markasnya ini. Ya, karena kita merasa bahwa itu adalah kantornya juga Promek. Karena pada pembangunannya pun pada masa Promek juga pada waktu Ibu Mega. Kalau sedikit diceritakan posisi almarhum, kita mengenang saja ya. Almarhum Mas Makyo, Mas Sentot, itu bagaimana waktu kongres itu sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa di Solo. Jadi kalau sebetulnya Pak Makyo sama Mas Sentot, karena sebelumnya kita sudah mengadakan rapat di tempatnya almarhum Saudara Tarto di Pucang Sawit. Itu disepakati, oke lah, berangkat ke Medan tidak masalah, tapi jangan ikut kongres. Tapi nyatanya justru di surat kabar itu ada foto-fotonya terpapang jelas Mas Makyo. Mas Makyo itu. Itu waktu itu kalau dahulu Ya. Kompas ya Ya. yang headline-nya itu. Lainnya itu. Akhirnya muncullah kemarahan gitu ya. Nah, ini rekan-rekan kita, aktivis kita ini mulai tidak suka dengan Pak Makyo. Padahal sebenarnya kalau kita menilai kepemimpinan Pak Makyo di dalam organisasi itu cukup baik. Tapi dengan pengkhianatan seperti ini sudah banyak sekali yang luntur lah, sudah mulai bicara Promek. Gitu. Jadi saya ulangi lagi, Pak Makyo itu diizinkan datang ke kongres, tapi jangan masuk gitu ya, Ya, oleh jangan orang-orang ikut. kader Solo gitu. Ya, sepertinya di Sragen kan ada. Pak siapa itu? Pak Slamet. Slamet ya. Itu Pak yang Slamet. seperti itu. Pak Slamet itu sampai di Medan, tapi tidak ikut kongres. Balik. Balik itu. Oh, gitu ya. Itu. Terus kalau waktu itu kan Promega eksis ya dengan Ya. DPC-nya. Ya. Waktu itu ketuanya siapa Pak? Ketuanya Slamet Suryanto. Oh Slamet Suryanto. Sekretarisnya saya. Jadi tadi saya ulangi. Tadi dengan bilang saya sekretaris pada saat Pak Makyo salah. oh gitu. Jadi saya itu sekretaris Promek pada waktu ketuanya Slamet Suryanto. Malahan ya. Oh Ya. ya. Saya ralat karena file saya, pemahaman saya kan waktu itu bahkan waktu Mas Makyo juga sudah eksis kan waktu itu. Ya, Sebagai apa waktu zaman Pak Makyo itu? Pak Makyo saya. Heeh. Saya anggota pengurus DPC juga. Termasuk pengurus senior juga ya? Ya, Jadi Mbah Wer ini di PDI sejak tahun berapa Pak? saya ini sejak PDI ada. Tahun Jadi 7. Sejak fusi itu 73. Basicnya dulu PNI ya? PNI saya dari Tahun 71 itu PDI Solo siapa Pak ketuanya? 71 belum ada PDI. Oh belum ada ya? Nah, Ya. yang di Solo pertama kali PDI itu ketuanya siapa Pak? Pak PDI pada waktu itu ketuanya ya Pak Yusran Basir. Ya. Tapi sebelum itu ada namanya Pak Bekti. Tapi sudah lama, jadi kita bicaranya kan Sejak Pak PDI. Yuslam ya? Iya. Jadi Pak Yuslam itu termasuk tokoh PDI yang meletakkan struktur organisasi yang termasuk dengan ada di dalamnya juga waktu itu. Ya, ya. Ada pengurus-pengurus tingkat kecamatan, Ya, ranting. Mungkin hanya PDI yang punya struktur stelsel kepengurusan seperti itu ya. Kemudian setelah itu di struktur itu ditambah lagi menjadi ada tambah lagi anak ranting. Nah, ranting itu Dulu kan tingkat cuma RW ranting. ya. Nah, Jadi pengabdian Mbah Mulya Wirasmo ini di PDI ya lengkap ya. Pernah jadi anggota DPR Solo, nah, pernah anggota DPR Provinsi. nah. Ya, kalau yang di Solo 87 Sampai dengan 97 ya, berarti 10 tahun. Ya. Udah Dan- kenyang lah. Dan 2004 sampai 2009 di provinsi. Kembali ke Promega lagi ya, karena Ya. kita fokus ke 27 Juli ya. Jadi waktu itu sebetulnya waktu itu Bu Mega itu sudah jadi ketua umum sejak Munas di Surabaya. Ya, Bisa ceritakan sedikit Pak?
Jadi gini, pada waktu itu istilahnya KLB ya, KLB di Sukolilo. Itu secara aklamasi semuanya memilih Bu Mega. Tapi pada waktu itu panitia, ketua panitianya namanya Pujo Sakti. Latif Pujo Sakti. Iya, Latif Pujo Sakti itu tidak mau mengesahkan itu. Malah Latifnya kepengurusan itu ya. Ya, Latifnya pergi kemana nggak tahu pada waktu itu. Nah, kemudian Mbak Ben ada di situ, oke? ada. Kemudian ada sementara ya kader-kader kita tuh yang mulai setengah demo untuk segera minta Megawati disahkan. Tapi justru kan ini riskan sekali, karena kalau sampai ini terjadi pergolakan di situ kan tidak sah juga. Dan pada waktu itu Mbak Mega memang ya berpikir secara organisasi benar. Mbak Mega pegang mic bicara, de facto saya adalah ketua DPPD. Masalah de jure nanti kita urus lagi. Mulai dari itulah Bu Mega memegang tampuk pimpinan. Ya. Menggantikan waktu itu Dr. Andes Suryadi. Ya. Jadi pasca kongres kita mau tanya ke Mbah Wir ini. Ada cerita-cerita unik juga ya. Pasca kongres Medan di Solo ini banyak sekali kejadian-kejadian. Salah satunya saat adanya sosialisasi pasca kongres ya Pak. Bisa ceritakan waktu itu di Solo Raya kan jadi sasaran untuk menjadi sosialisasi. Yang kejadian-kejadiannya apa saja, Bang? Salah satunya atau salah satu saja yang paling besar pada waktu itu adalah Wonogiri. Kelihatannya hasil kongres ini yang istilahnya mengikuti policy untuk bisa masuk itu seperti makan bubur. Jadi dari pinggir dulu. Ya, untuk Solo Raya itu maunya pinggir, dimulai dari Wonogiri. Tapi ternyata di Wonogiri terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Jadi dikoordinir oleh Mbak Wir untuk menggagalkan acara itu. Sebetulnya ya seperti itu. Ya. Tapi mereka kan di backup oleh aparat. Kesulitan masuk. Jadi memang kalau kita lihat di Wonogiri pada itu ketat sekali. Waktu itu Pak Suryadi datang. Pak Suryadi datang. Ada yang backup jelas, aparat semua backup. Tapi ya rekan-rekan kita ini sudah kemarahannya sudah memuncak sehingga timbul. Salah satunya ada mobilnya Ketua DPC Karanganyar Pak Suroso itu dipecahi ya. Ya, itu dibel dengan apa? Oleh anak buahnya Mbah Wir waktu itu ya. Ya, oleh apa? Masalah. Itu disabet dengan apa? Pentungan. Ya. Oh. Jadi ini saudara-saudara perlu tahu bahwa sejarah seperti ini harus diketahui terutama oleh kader-kader PDI yang muda-muda itu ya. Apa yang disampaikan Mbah Wir ini adalah bagian dari historical PDI itu sendiri, karena Kudatul ini kan sejarah untuk menggelorakan semangat partai ya. Nah, kalau Mbah Wir akhir-akhir ini sudah enggak berkecimpung lagi di PDI? Ya sejak 2009 ini saya sudah mulai agak aktif sampai sekarang ya, dengan usia yang sekian apa istilahnya mendukung ada dari di struktur juga enggak ya. Tapi enggak apa-apa ya. Enggak tapi apa-apa. jiwanya masih PDI. Oh masih. Seperti tadi saya katakan, PDI itu selama gambarnya masih bandeng kita tetap ya, itu.
Tapi yang fenomenal itu yang pemilu 97 itu ya? Ya. Ada gerakan dari masa PDI untuk mencoblos Mega Bintang itu. Ini, jadi pemilu 97 kita kan sudah ada PDI Promen. Kita pun juga menyusun caleg untuk pemilu. Tapi pada waktu itu Kakang Sospol Sujono Rafi'i itu kita berikan, kita serahkan, tidak mau terima. Sampai kita bicara, terimalah, masalah nanti kamu sebegitu terima, dibuang tidak masalah, tapi terimalah. Tapi tetap nggak mau. Tetap nggak mau. Itu. Waktu itu saya masih ingat kantor KPU-nya yang di Mangkunjayan itu ya, di sebelah Stadion Sriwedari itu. Kemudian apa kita tidak kampanye? Kita kampanye. Jadi PDI Promen itu kampanye. Slogannya pada waktu itu cuma satu, tidak nyoblos PDI pada pemilu 97 bukan pengkhianat. Dan nyatanya apa? Pemilu 97 itu PDI cuma dapat satu kursi atas nama Mas Sentot Suwarsiman. ya, yang berangkat Sentot Suwarsiman dan meninggal pada saat pidato. Gitu. Iya. Itu di forum gitu. Forum. Jadi mulai saat itu Promek belum sudah tidak aktif di parlemen lagi karena nggak punya wakil kan ya. Ya. Promeknya. Tapi pemilu 97 kan cuma sampai dengan 99. Ya, kemudian ada pemilu lagi. Justru karena pada waktu itu Promek sudah legalitasnya sudah ada, jadi tetap PDI, dan hasil dari Kongres Bali itu menjadi PDI Perjuangan itu berganti ya. Berganti itu kita mendapat 23 kursi di Solo pada waktu itu pemilu 99 itu. Jadi waktu itu ketuanya Pak Slamet Suryanto ya? Ketua Pak Slamet Suryanto. Kalau Pak Slamet Suryanto sendiri itu malah justru belum pernah jadi anggota DPRD Solo ya? Belum pernah ya? Langsung DPR RI. Langsung DPR RI? Ya. Enggak lama ya terus jadi wali kota Ya, itu ya? Enggak lama jadi wali kota. Ya, ini itu kisah-kisah tentang politisi PDIP. Jadi seperti Pak Slamet Suryanto, Mbah Wir. Kalau yang sepuh-sepuh selain jenengan yang masih sugeng sinten, Pak? Pak Samianto. Oh, yang perawit Ya, itu. Pak Samianto itu kita kasihan. Pak Samianto jiwanya tetap pada kita. Tapi karena pekewo dengan Pak Makyo sama waktu itu ya, dia tetap ikutnya ke sana. Tapi jiwanya tetap Promek. Sampai pada waktu itu istrinya meninggal. Waktu dikuburkan itu istrinya minta gambarnya Bu Mega. Luar biasa. Jadi makanya di Solo ini keunggulan PDIP itu sebagai penerus dari Bung Karno ya, sebetulnya begitu. Keunggulannya dan sangat unggul dengan partai lain itu adalah militansi dari para pendukungnya ya, termasuk kemarin pilkada zaman calon wali kotanya Pak Teguh sama Bambang KG itu pemilihnya rata-rata militan-militan semua ya, meskipun kalah tapi parlemen tetap dikuasai oleh PDIP ya dengan 20 kursi. Nah ini terakhir lah perbincangan kita tentang Kuda Tuli. Mbah Wir mungkin memberi semacam advice apa kepada kader-kader muda PDIP? Ya, untuk kader-kader muda PDIP penting juga diingat bahwa perjuangan daripada mereka-mereka rekan-rekan yang sudah tua itu cukup ada. Mereka tidak butuh apa-apa, cuma butuh diuangke itu. Kemudian untuk DPT sendiri saya menghimbau agar ada khusus kader itu harus ada, sehingga kesinambungan antara kader A, kader B, kader C itu ada, bukan ada istilahnya nanti terputus tidak ada. Iya.
generasi selanjutnya. Ya, generasi ini terputus nanti. Tapi stoknya melimpah ya sebetulnya di Solo ini. Di Solo itu stok melimpah. Cuma aku seharusnya juga diberitahu loh sejarahnya seperti ini. Jangan kok malah sejarah itu dilencengkan. Seakan-akan tidak mau tahu. Iya, gitu. tidak mau tahu. Dan ini yang kita sayangkan kadang-kadang itu. Jadi menyambut peringatan 27 Juli ini, Mbah Wir apa pesannya ya seperti itu tadi ya? Iya. Kader-kader muda jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Karena kita yakin kader muda yang sekarang usianya 25 sampai 30 tahun waktu kejadian itu memang belum tahu. Ya. Dan Jadi, mereka juga nggak tahu pada saat tahun 97 ya, pada waktu 97 itu bagaimana mulai rekan-rekan pengurus DPC PDI Promek di Solo ini. Yang namanya DPC itu tiap hari itu dijaga dari aparat ini minimal di markas satu, itu? Iya, minimal satu truk itu selama hampir 1 tahun. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat juga, kita juga perlu memberi apresiasi kepada tokoh-tokoh yang sekarang sudah berpulang, ya Mbah Wir ya. Iya. Banyak tokoh yang sudah berpulang ya. Mbah Wir itu termasuk awet ya. Tadi usianya berapa nih? 78, tapi tiap hari masih olahraga lah ya. Dan beliau ini tinggal di Semanggi, Pasar Kliwon. Dan tentu saja ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting untuk didapatkan historisnya, sejarahnya. Tokoh-tokoh itu banyak. Selamat Suryanto sendiri. Kemudian ada tokoh yang sepuh tapi ya cukup baik sekali. Bapak Mulyadi, Parkan Mulyadi Tomo Sarkoro. Sudah meninggal ya? Sudah meninggal nih, yang saya kesian yang sudah meninggal. Kemudian Pak Gio Suryo Pranoto. Gandean. Kemudian dulu ada tapi bukan pengurus, tapi aktif sekali. Dia juga dari Gandean, Bang Waljuno. Itu mungkin mereka tidak kenal siapa Bang Waljuno. Tapi Bang Waljuno ini ya aktivitasnya cukup tinggi juga. Kemudian pada waktu penyusunan kepengurusan DPC Promek itu banyak sekali ibu-ibu yang aktif. Yang ini semua sudah meninggal. Satu, Ibu Sumanti Sudarsono. Ini jabatannya pada waktu itu wakil bendara. Anggota DPR juga? Enggak. Terus ada Ibu Eliani. Ibu Eliani ini mestinya cukup kondang juga karena Ibu Eliani itu dulu penyanyi. Rumahnya di Kepatihan. Ini sudah meninggal juga. Kemudian ada Ibu Fatimah. Sudah meninggal ya? Sudah meninggal barusan kan. Yang tokoh Pasar Klewer itu ya? Iya, tokoh di Pasar Klewer itu. Ya. Kemudian ada satu lagi yang tokoh lah ya? Tokoh itu namanya itu dalamnya mana? Banyuanyar. Banyu Agung atau Banyuanyar itu. Perempuan apa? Perempuan. Gitu. Itu yang pernah jadi dewan. Gitu. Tapi baru berapa tahun meninggal. Tokoh juga ya? Tokoh itu termasuk kategori tokoh Promega. Tokoh Promega, iya. Suaminya dulu pensiunan Auri. Baik, terima kasih. Namanya kelingan aku. Ibu Neswati Yusuf. Pernah jadi anggota dewan? Pernah jadi anggota dewan. Nah, ini malah saya sendiri ini. Ya, luar biasa. Ini pertemuan kita pagi ini sangat bermanfaat, bernilai juga ya, terutama untuk diketahui historisnya, sejarahnya. Terima kasih Mbah Mulyo Wirasmo. Terima kasih atas perbincangannya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya. Kita tiap hari sering melihat Mbah Wir ini duduk-duduk di alun-alun Kidul itu, dan banyak tokoh PDI di sini. Dulu ada almarhum Mas Sare Suranto, kemudian Bambang Priyono, itu orang-orang lama PDI ya. Dan
beberapa juga yang dari Dapil Pasar Kliwon mampir ke sini, juga ada Paulus Haryoto itu ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian perbincangan kita di podcast kita terkait dengan peringatan 27 Juli tahun 2025 yang akan datang dengan peristiwa Kuda Tuli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.